Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nada Sugiono. Di video kali ini gue akan merating 6 hal yang menurut gue paling krusial terjadi di matchday ke-23 antara Crystal Palace melawan Chelsea di full time verdict. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bali, True Blue dari Madura, dan True Blue dari Timika, Papua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue, thank you banget buat support kalian dan sehat selalu. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Walaupun Selhurst Park ini selalu menjadi tempat yang baik buat Chelsea untuk mendulang poin ya, tapi di 3 pertandingan terakhir Chelsea selalu kesulitan untuk melawan Crystal Palace. Hanya berhasil mencuri 1 poin di 3 pertemuan terakhir. Ini membuat kekhawatiran di match ini apakah Chelsea mampu untuk memborong 3 poin di Selhurst Park di pertandingan matchday ke-23 ini ya. Liam Rosenior kembali membuktikan kualitasnya di match ini. Liam Rosenior kembali mengunci 3 poin, membawa pulang hasil sempurna bagi Chelsea untuk mengamankan posisi UCL spot di sisa musim ini. Bermain dengan sangat baik sejak babak pertama, Chelsea mampu tampil klinis di pertandingan kali ini dengan memborong 3 gol. Permasalahan lini depan Chelsea langsung terjawab di matchday ke-23 ini setelah melawan Pafos. 72% possession dan 30 lebih shoot terjadi di Pafos dan tidak ada satupun gol yang berhasil diciptakan oleh Chelsea dari open play. Tapi di pertandingan kali ini semua berbeda karena satu nama dimasukkan di starting 11 yaitu Estevao Willian yang bermain dengan sangat baik di matchday ke-23 ini. Estevao Willian ini adalah pemain yang sangat spesial menurut gue ya. Anak berumur 18 tahun datang dari Brazil dan langsung menggemparkan dunia dengan penampilannya di Premier League. Estevao Willian ini seperti pemain yang sudah lama menapakkan kakinya di Premier League, terutama di Selhurst Park, di mana stadion yang dikenal dengan supporter yang sangat fanatik harusnya menjadi beban tersendiri untuk Estevao Willian. Tapi tidak di pertandingan ini, Estevao Willian menunjukkan skill yang memperlihatkan potensi maestro di dalam dirinya. Saat ini Estevao Willian menjadi gol kontribusi terbanyak untuk anak berumur 18 tahun across Europe. Jadi bukan cuma di Premier League, selalu menampilkan penampilan yang luar biasa, delivered impact yang sangat dibutuhkan oleh Chelsea di setiap pertandingan. Estevao Willian ini membawa future promise buat Chelsea, untuk masa depan Chelsea dan juga untuk sepak bola Brazil. Bermain 70 menit, berhasil membuat 1 gol dan 1 assist di match ini. Skill dan kemampuan Estevao Willian ini bersinar terang di lapangan Selhurst Park di London. Bermain dengan full spark, full energy, dan full skill membuat Estevao Willian begitu menonjol di 70 menit pertandingan ini. Setiap bola sampai ke kaki Estevao Willian, seluruh mata tertuju pada kemampuan yang sangat memukau dari Estevao Willian. Bahkan di saat digantikan, fans dari Crystal Palace ini standing ovation untuk Estevao Willian. Ini suatu kehormatan untuk anak berumur 18 tahun, bermain pertama kali di Selhurst Park dan langsung dikenali oleh para supporter lawan. Tarian Joga Bonito yang sudah lama hilang di Premier League ini kembali lagi di kaki anak berusia 18 tahun. Sentuhan legenda Brazil itu tercipta dengan sangat natural di kaki Estevao Willian. Take-ons yang dilakukan oleh Estevao Willian, skill yang dia tunjukkan oleh Estevao, dan kemampuan Estevao untuk mencetak gol dari tengah lapangan. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa bakat dan kemampuan anak ini di atas rata-rata. Menggiring bola dari tengah lapangan dikawal oleh para defender Crystal Palace bukan hal yang mudah untuk mencetak gol dari situasi tersebut. Tapi Estevao Willian membuktikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Gyökeres dan juga Šeško di musim ini. Estevao membawa bola dari tengah ini ke kiri lapangan dan melakukan pressing di kanan gawang Dean Henderson. Gol pertama untuk Chelsea di pertandingan kali ini di menit ke-37. Walaupun secara statistik Palace bermain cukup baik, berhasil menguasai 40% lebih possession dan bisa menciptakan 13 shoot dan 5 on target. Tapi secara eye test, Chelsea di pertandingan ini jauh lebih mengancam, jauh lebih klinis, dan jauh lebih taktis. Permainan Chelsea di bawah Rosenior ini begitu memukau di Selhurst Park. Sejak menit pertama, Chelsea berhasil menguasai pertandingan, membuat build up yang
mungkin cukup lambat ya, tapi sangat pasti. Banyak bola yang selalu mengalir ke depan. Minimnya transisi negatif ini membuat permainan Chelsea begitu mengalir ya. Tidak ada bola-bola yang stuck dan juga battle di setiap lini serang Chelsea. Coba di posisi sayap kiri tempat Pedro Neto, ini Chelsea masih kesulitan untuk mengembangkan permainan. Karena Pedro Neto di posisi ini sering kehilangan bola dan juga tidak mampu melewati pertahanan lawan. Gol kedua datang dari kejelian Estevao melihat ruang lebar yang terjadi di lini defense Crystal Palace ini mampu dimanfaatkan oleh João Pedro dengan sangat baik. Skill João Pedro yang wow di pertandingan ini ya berhasil melakukan keeping ball dan melakukan shooting ke gawang Dean Henderson menciptakan gol kedua bagi Chelsea. Gol ketiga ini skema open play yang begitu cantik. Lagi-lagi Estevao William terlibat dalam kontribusi open play ini. Bola didapatkan oleh Estevao William di sisi kanan lapangan dan dipassing ke Reece James yang akhirnya mampu membuat Reece James mengalirkan bola ke final third dan penalty box. Crystal Palace dimanfaatkan dengan sangat baik oleh João Pedro dan berhasil menciptakan penalti untuk Chelsea. Enzo Fernandez berhasil mengeksekusi penalti ini dengan sangat baik dan gol ketiga Chelsea di pertandingan kali ini berhasil didapatkan. Permainan free flow Chelsea ini harus membuat Adam Wharton diganjar kartu merah di pertandingan ini. Sempat jadi bos di lini tengah di babak pertama, ya, Andre Santos dan Moses Caicedo ini sempat kesulitan untuk menghalau bola-bola through pass yang dilakukan oleh Adam Wharton. Adam Wharton sendiri bermain cukup baik menurut gue di babak pertama, berhasil menciptakan momentum dan mengalirkan bola dengan sangat tenang ya. Wharton akhirnya menyerah dengan bobroknya penampilan para pemain Crystal Palace lainnya dan akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tackle ke Moses Caicedo dan mendapatkan kartu kuning kedua di pertandingan kali ini. Sayangnya melawan 10 pemain, Rossoneri ini cukup kebingungan ya. Rossoneri di pertandingan ini melakukan beberapa rotasi yang menurut gue harus menjadi concern dan catatan Liam Rossoneri di pertandingan berikutnya. Chelsea harus lebih mempersiapkan diri lagi terutama di saat skema 10 melawan 11 terjadi atau ada high pressing yang dilakukan oleh tim lawan. Tentu ini menjadi satu permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Liam Rossoneri untuk menghadapi laga melawan Napoli. Buat full time verdict di episode ini, aku akan memberi box hijau untuk Robert Sanchez. What a performance ditampilkan oleh Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Jadi pilar terakhir yang mampu mempertahankan keunggulan Chelsea, terutama di akhir babak kedua di saat Chelsea agak sedikit shaky ya karena ada pergantian pemain dan juga tactical yang dilakukan oleh Liam Rossoneri di pertandingan kali ini. Tapi untungnya Robert Sanchez ini tampil dengan sangat baik ya. Blok penting dari kesalahan Badiashile di awal babak pertama ini mengukuhkan Robert Sanchez dan menambah kepercayaan diri sang kiper untuk tampil jauh lebih baik lagi di pertandingan ini. Save yang luar biasa di babak kedua, beberapa super save yang dilakukan oleh Robert Sanchez ini berhasil membawa keunggulan buat Chelsea. Permainan cerdik dan distribusi bola yang baik, Robert Sanchez kembali membuktikan dirinya sebagai kiper terbaik Chelsea musim ini. Box merah ini akan gue kasih buat 15 menit terakhir. Melawan 10 pemain, Rossoneri ini kelihatan cukup sangat kebingungan ya di pertandingan ini, melakukan rotasi yang menurut gue kurang tepat, memasukkan banyak pemain defense di lini tengah Chelsea. Ini membuat momentum serangan yang tadinya sudah terbangun dengan cukup baik ini terpaksa di reset ya, dan akhirnya momentum itu hilang, berhasil dimanfaatkan oleh para pemain Crystal Palace untuk membangun serangan, dan pertahanan Chelsea yang belum sempurna di akhir babak kedua ini cukup kewalahan untuk menghadapi bola-bola cepat dan direct yang dilakukan oleh Crystal Palace. Rotasi yang dilakukan oleh Liam Rossoneri di 15 menit terakhir ini menurut gue kurang tepat ya, dengan memilih memasukkan para pemain bertahan, membuat Chelsea harus setback ya dari game yang tadinya sudah nyaman dilakukan oleh Chelsea. Pilihan yang sulit memang buat Liam Rossoneri di match ini karena dia harus melakukan rotasi, menarik Reece James, menarik Moses Caicedo yang sudah terkena kartu kuning. Ini memang harus dilakukan di match ini ya. Terpaksa memainkan Jorel Hato di posisi nomor 10 dan Malo Gusto menjadi duo pivot di lini tengah Chelsea. Ini membuat pertahanan Chelsea dan build up menjadi kacau balau ya di akhir babak kedua. Tapi harusnya menurut gue mendorong Enzo Fernandez ke belakang untuk balik lagi ke posisi nomor 8, memasukkan para pemain penyerang seperti Garnacho, itu harusnya adalah pilihan yang lebih bijak dilakukan oleh Liam Rossoneri di pertandingan kali ini ya. Dan tentu itu hal yang mampu menjaga momentum dan juga kestabilan build up yang sudah terjadi sejak babak pertama. Tapi akhirnya Chelsea berhasil memenangkan pertandingan ini walaupun rotasi yang dilakukan oleh Liam Rossoneri di 15 menit terakhir ini harus diganjar dengan 1 gol dari Crystal Palace. Anyway, kita tetap mendapatkan 3 poin dan win is a win ya. Kasih pendapat kalian untuk 15 menit terakhir
pertandingan ini. Apakah Chelsea harus memperbaiki diri atau memang kualitas pemain dan kebutuhan pemain ini harus disegerakan untuk menstabilkan situasi-situasi seperti yang terjadi ini ya. Box merah buat Pedro Neto. Tidak punya impact seperti biasa, kebingungan saat melawan 1v1 dengan defender Crystal Palace ya. Gue nggak tahu kenapa Pedro Neto ini selalu dimainkan. Ini Rossinier memang sempat beberapa kali memuji Pedro Neto sebagai seorang pemain yang berkualitas dan bagus ya. Tapi dengan memasang Pedro Neto, kita secara eye test bisa melihat bagaimana Pedro Neto ini bermain di matchday ke-23 ini ya. Tidak punya impact dalam serangan, selalu kehilangan bola, terus juga tidak punya kontribusi dalam defense. Ini hal-hal yang membuat gue cukup meragukan kemampuan Pedro Neto di musim ini ya. Crossing yang dilakukan Pedro Neto walaupun tidak banyak di pertandingan ini gue selalu mempertanyakan ya, karena jauh lebih baik crossing dari Reece James sebagai seorang back kanan ya dibandingkan dengan penyerang sebelah kiri seperti Pedro Neto. Ini tentu menimbulkan question mark yang sangat besar buat gue. Kenapa seorang back ini crossingnya jauh lebih baik daripada seorang penyerang? Ini mungkin harus jadi catatan dan Pedro Neto mungkin harus suwon dulu ke Reece James ya untuk belajar bagaimana cara melakukan crossing dengan baik dan benar. Box biru buat Estevao Willian. Nama Estevao ini kelihatannya bakal lama berkumandang di Stamford Bridge. Permainan yang konsisten ditunjukkan kembali oleh Estevao Willian. Selalu punya impact dalam setiap pertandingan, kecepatan dan lincah yang luar biasa ditunjukkan oleh Estevao Willian di pertandingan kali ini ya. Bahkan dia berusaha melewati 2-3 pemain Crystal Palace, tapi sayang belum ada take-ons yang bisa kita lihat ya di pertandingan kali ini. Menjadikan Estevao sebagai pilar rebuilding Chelsea 2.0 yang akan dilakukan di summer nanti, menurut gue adalah pilihan yang tepat. Estevao Willian ini harus diberi kesempatan, diberi menit bermain, supaya kemampuan dia terus berkembang dan bisa cepat beradaptasi dengan iklim Inggris dan juga Premier League ya. Menurut gue Estevao is another level. Ini 18 tahun dengan kemampuan dan visi yang dimiliki oleh Estevao Willian. Ini benar-benar membuat anak ini menjadi calon Ballon d'Or untuk beberapa tahun ke depan. Semoga aja di musim depan ya, ini Estevao Willian bisa berkembang lebih baik lagi dan dia tidak cedera ya, sehingga bisa memutus siklus dari perkembangan seorang pemain seperti Estevao Willian. Semoga di match Napoli nanti dia juga bisa memiliki impact yang sama besarnya dengan apa yang dia tunjukkan di Selhurst Park malam ini. Dan bisa menjadi penentu kemenangan Chelsea di pertandingan melawan Napoli di Naples. Box hijau buat Andre Santos. Ini lagi dan lagi ya, duet antara Santos dan Caicedo di bawah Liam Rossinier ini begitu cemerlang, begitu baik dan juga sangat solid ya. Berhasil mengamankan lini tengah dan memutus serangan atau build up yang dilakukan oleh Adam Wharton. Ini menurut gue adalah satu kombinasi yang mungkin sudah bisa dibilang menjadi pilar buat lini tengah Chelsea di paruh musim ini ya. Sebelumnya di era Enzo Maresca kita melihat Caicedo dan juga Enzo Fernandez ini bekerja dengan sangat baik di lini tengah Chelsea. Tapi semenjak absennya Cole Palmer di musim ini, Enzo Fernandez yang didorong ke nomor 10 ini membuat Andre Santos bisa klik di sistem Liam Rossinier. Dan Andre Santos kerja kerasnya di Strasbourg ini terbayar lunas di sisa musim ini ya. Dia berhasil membuat solidnya lini tengah, juga menjadi seorang back pada saat Chelsea kehilangan possession. Ini memiliki workload yang luar biasa menurut gue di pertandingan kali ini. Andre Santos berhasil menampilkan kualitasnya sebagai seorang pemain tengah. Performa yang meningkat dan sistem permainan yang fit di Liam Rossinier. Ini gue melihat Andre Santos ini punya nafas yang panjang di Chelsea untuk tahun-tahun ke depan ya. Semoga aja dia bisa terus konsisten, tidak cepat puas diri dan bisa memberikan impact yang lebih lagi untuk Chelsea. Kemudian ada box hijau untuk attack. Ini yang gue happy banget menonton Chelsea di pertandingan matchday ke-23 ini ya. João Pedro, Enzo Fernandez, Estevao dan juga Reece James. 4 nama ini berhasil mengorkestrasi lini serang Chelsea. Ompongnya lini depan Chelsea pada saat kita melawan Pavos ini langsung bisa ditwist oleh Liam Rossinier di pertandingan ini ya. Kombinasi intelijensia James, skill dari Estevao, kecerdikan João Pedro dan workload dari Enzo Fernandez di pertandingan ini membuat lini depan Chelsea sangat mengerikan di Selhurst Park. Chelsea sangat klinis dan berhasil menciptakan 3 gol di pertandingan ini ya. Membungkam ribuan supporter dari Crystal Palace memainkan keindahan di sepak bola di atas Selhurst Park. Ini sesuatu yang menurut gue cukup bisa dijadikan kombinasi untuk Liam Rossinier ke depan dengan memasang Estevao, João Pedro,
Enzo Fernandez di posisi nomor 10 dan overlap Reece James di sisi kanan permainan ya. Ini sesuatu yang nantinya mungkin bisa di-develop lebih jauh lagi oleh Liam Rossinier, bagaimana mengutilize seluruh pemain ini supaya bisa tetap membuat Chelsea menjadi tim yang mengerikan di lini depannya. Overall gue sangat happy dengan Liam Rossinier Ball ini. Semoga aja solidnya permainan di Selhurst Park ini bisa dibawa ke Liga Champion di pertandingan terakhir melawan Napoli yang akan diadakan di tengah minggu nanti ya. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat krusial buat Chelsea jika ingin lolos otomatis ke babak knockout. 3 poin di pertandingan ini cukup penting, sangat penting malah ya. Dan mendekatkan Chelsea ini semakin firm lagi di UCL Sport musim ini. Dan semoga aja dengan kemenangan ini menjadi modal penting buat Liam Rossinier untuk terus meningkatkan performa Chelsea di sisa musim ini. Tulis pendapat kalian mengenai pertandingan ini dan apakah kalian sudah yakin dengan Liam Rossinier juga mengenai STV. Langsung aja tulis pendapat kalian, kita berdiskusi di kolom komen ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes. Yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton watch along bareng gue dan juga menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.